Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar pada malam hari ini? Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, terpelihara di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah doa kita, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami ya Tuhan atas kasih kemurahan-Mu bagi setiap kami. Memungkinkan kami ada saat ini. Terlebih lagi ada waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk datang bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan menaikkan doa-doa kami pada malam hari ini. Tuhan, mari Engkau memberkati setiap kami dari awal sampai berakhirnya ibadah ini. Biarlah kami menikmati berkat Tuhan dan Tuhan dimuliakan atas ibadah kami. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, Mazmur 119 ayat 7 berkata, "Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil." Mari kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Ku
Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Meskipun di tengah-tengah pandemi virus corona yang belum berakhir, mari kita menaikkan syukur kita atas keluarga kita, bersyukur untuk anak-anak kita, bersyukur untuk usaha dan pekerjaan yang tetap dipelihara oleh Tuhan dan tetap diberkati oleh Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita. Kita juga terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami, Tuhan tetap menolong kita, pribadi lepas pribadi, sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita masing-masing. Meskipun kita dibatasi oleh aturan pemerintah saat ini, tetapi kita bersyukur, kita boleh melayani Tuhan, kita boleh menjalani pekerjaan kita, aktivitas kita. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami ya Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, keluarga kami masing-masing, pekerjaan kami, pelayanan kami tetap terpelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau, walaupun di tengah-tengah pembatasan sosial yang ada, tetapi kami bersyukur kami tetap bisa menjalani aktivitas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami dengan tetap mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau atas semua karya dan perbuatan-Mu bagi hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Sylvia Tobing. Mazmur 119 ayat 89 berkata, untuk selama-lamanya ya Tuhan firman-Mu tetap teguh di surga. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. hambanya penginjil Sylvia Tobing, saya persilahkan. Jemaat terkasih, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami
datang kepadamu. Kami mau dengar firman Tuhan. Engkau memberkati kami waktu kami dengar firman-Mu. Engkau juga memberkati hamba-Mu agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi jemaat sekalian. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami dalam mendengar, merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanannya. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Suatu kali anak saya yang kedua masuk sekolah untuk pertama kalinya. Dia masuk ke TK. Dan waktu dia masuk, dia menangis. Dia ingin ditemani oleh saya, mamanya. Tangisan anak saya pada saat itu menggambarkan bahwa dia ingin ditemani oleh orang yang terdekat dengan dia. Untuk melewati masa-masa sulit dia dalam beradaptasi di sekolah. Bukankah hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita? Melewati masa-masa sulit yang penuh dengan pergumulan dan ketidakpastian, saat itu juga kita perlu seseorang yang dekat dengan kita. Kita perlu seorang pribadi yang bisa menemani kita melewati masa sulit itu. Dan di masa pandemi ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita juga ingin ada seseorang yang menemani kita. Dan tidak lain yang menemani kita dan satu-satunya yang paling setia menemani kita melewati masa demi masa itu adalah Tuhan. Dia Allah yang pribadi yang menyertai hidup saya dan hidup saudara. Namun Allah yang bagaimanakah yang akan menyertai kita ini, yang akan memastikan kita untuk melewati ketidakpastian di dalam hidup kita ini. Mari melalui perikop yang kita sudah baca bersama-sama tadi, kita akan renungkan dua hal saja malam hari ini. Yang pertama, Allah yang menyertai kita adalah Allah yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Allah yang penyertaannya sempurna. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Itu artinya Allah melindungi kita dan keluarga kita 24 jam. Dia tidak pernah tertidur waktu melindungi dan menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dapatkah seorang ayah melindungi anaknya 24 jam? Ya, bapak-bapak bisa menjawab. Dapatkah seorang mama melindungi anaknya 24 jam dalam satu hari? Tentu kita akan sama-sama mengatakan tidak akan bisa. Tetapi Tuhan mampu melindungi kita sempurna. Waktu bulan 2 yang lalu anak saya sakit dan masuk rumah sakit.
Sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, saya ingin sekali menjaga dia, memastikan dia baik-baik saja. Dan saya mencoba mata saya ini untuk terjaga 24 jam. Saya lihatin anak saya 24 jam. Tetapi pada akhirnya saya lelah dan saya tertidur. Begitu juga dengan suami saya. Kita terbatas. Secara manusia kita terbatas. Tetapi Tuhan kita sempurna di dalam melindungi kita. Bahkan waktu kita tertidur pun perlindungannya sempurna menjaga dan menyertai saya dan saudara. Itu yang pertama. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Penyertaannya sempurna. Yang kedua, Allah yang menyertai kita adalah Allah yang merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan dalam hidup kita. Mari kita lihat ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Khususnya ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun kita harus melewati pergumulan demi pergumulan, tapi percayalah Tuhan merancangkan semuanya penuh dengan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian kepada kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari saudara, kita meyakini Allah yang menyertai kita adalah Allah yang akan memberikan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun hari ini kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidup saya. Mengapa Tuhan pandemi ini belum berakhir. Mengapa Tuhan anak-anak masih harus belajar di rumah. Gerejaku masih harus melakukan protokol kesehatan. Waktu beribadah tidak bisa seperti dulu lagi. Tapi ingatlah bahwa apa yang kita alami sekarang Tuhan punya rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap kita. Seorang yang bernama Derek Redmond, seorang atlet lari. Tahun 1992 dia mengikuti Olimpiade. Waktu dia akan berlari, tiba-tiba kakinya mengalami kram. Dia mencoba untuk berlari dan berlari, tapi kakinya tidak bisa dan akhirnya dia harus berhenti. Dan dia menahan sakit kakinya dengan penuh kesakitan dan menangis. Dia mencoba dengan tertatih-tatih untuk menyelesaikan garis finish. Sampai suatu hari di tribun penonton ada seseorang yang berlari mau mendekati dia. Petugas keamanan sudah mencegah dia tetapi tidak bisa. Dan akhirnya si laki-laki itu mendatangi Derek. Dan laki-laki itu adalah pelatih sekaligus ayah dari Derek Redmond. Dia mengatakan, kamu tidak usah menyelesaikan perlombaan ini. Berhenti saja di sini. Tetapi Derek mengatakan, tidak ayah, aku harus mengakhiri pertandingan ini, apapun yang terjadi. Kemudian sang ayah mengatakan, kalau begitu mari kita bersama-sama mengakhiri pertandingan ini. Dan dia menuntun anaknya selangkah demi selangkah sampai akhirnya mengakhiri garis finish. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita melangkah
Dia akan selalu menyertai kita melalui masa demi masa dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang akan menyertai kita dengan begitu sempurna. Dia tidak tertidur dan tidak terlelap di dalam menyertai kita. Dan Dia Allah yang sudah merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap kita. Mari untuk mengakhiri firman Tuhan, malam hari ini saya mengajak setiap kita untuk tunduk kepala berdoa sambil kita mengangkat pujian ini. Jalanmu tak terselami, bagian refnya saja, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai sejahtera. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Rancangan-Mu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan itu sudah cukup bagi kami Tuhan untuk menjalani hidup kami hari demi hari. Dalam berbagai pergumulan yang harus kami hadapi. Tuhan tolong kami, teguhkan iman kami untuk terus tetap merasakan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua telah dikuatkan kembali oleh perenungan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini juga memotivasi kita memasuki suatu suasana yang disebut dengan new normal. Dan kita bersyukur pada hari Minggu ini yang kita nanti-nantikan boleh kembali terwujud, di mana kita akan datang bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Sudah tentu di dalam satu suasana new normal atau kita katakan sebagai tatanan normal baru dengan mengikuti seluruh aturan main daripada pemerintah. Tapi kita tetap bersyukur apa yang menjadi kerinduan kita boleh kembali terwujud. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Timotius 3:16 berkata, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kekuatan di dalam hidupku. Sampai saat ini kita tetap kuat, itu karena anugerah Tuhan. Tapi perjalanan selanjutnya kita tetap butuh kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan juga. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
satu keyakinan doa kita, bahwa kekuatan di dalam hidup kita hanya karena anugerah Tuhan. Dan kita juga bersyukur bahwa saat ini sebentar lagi pada hari Minggu ini kita akan masuk dalam satu tatanan normal baru yang kita lebih kenal dengan new normal. Demikian juga di dalam pelaksanaan ibadah kita, mengikuti aturan main yang ada. Dan kita bersyukur ada satu kesempatan kembali Tuhan boleh beri bagi kita untuk datang beribadah di rumahnya atau di gereja. Oleh karena itu saudara, mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Doakan segala persiapan bagi para hamba Tuhan, majelis, bagaimana di dalam mengelola acara atau ibadah ini, supaya semua boleh berjalan dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Dan kerinduan kita supaya tetap di dalam menerapkan protap kesehatan, kita boleh tetap jalankan dengan baik, dan tapi itu tidak mengurangi semangat spirit kita untuk boleh datang beribadah. Oleh karena itu kita buka suara doakan supaya seluruh persiapan, khususnya setiap hamba Tuhan, para majelis yang mengelola ibadah ini, biarlah boleh diberikan hikmat, marifat daripada Tuhan supaya ibadah berjalan dengan baik. Mari kita buka suara doa sama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur setelah hampir 4 bulan kami beribadah via virtual di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk kembali boleh datang ke rumah Tuhan, ke gereja, untuk boleh datang beribadah menyembah Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, kami berterima kasih. Walaupun memang di dalam suatu suasana new normal, satu tatanan normal baru, biarlah Tuhan ini tidak mematahkan semangat kami, tidak mengurangi esensi ibadah. Kami percaya itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap majelis, arah hamba Tuhan bagaimana mengelola jalannya ibadah ini. Kerinduan kami supaya semua boleh berjalan dengan baik, dan setiap jemaat yang boleh hadir sungguh-sungguh makin hari makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih, demikian lama kami merindukan kembali datang beribadah. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa memuaskan setiap kerinduan anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau, dengar dan sambut doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang kedua saudara, kita akan buka suara doa sama-sama. Sudah tentu di dalam penerapan sebagaimana aturan daripada pemerintah di dalam mengikuti ibadah ini, ada beberapa saudara kita yang tidak bisa hadir di rumah atau di gereja. Bagi mereka yang di bawah umur 15 tahun dan 60 tahun ke atas, sudah tentu bagi saya ini juga menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mungkin begitu rindu sekali untuk datang ke rumah, ke gereja, gitu ya, ke rumah Tuhan. Tetapi oleh karena aturan, tapi kita tetap percaya bahwa walaupun kita mengikuti ibadah dari rumah, sekali lagi tidak mengurangi esensi kita untuk senantiasa beribadah. Oleh karena itu kita berdoa supaya mereka yang tidak bisa hadir di gereja tetap mempunyai satu semangat untuk boleh beribadah via online atau via virtual yang ada di rumah masing-masing, supaya juga tetap beribadah dan tetap boleh terus kehidupan rohani tetap terjaga dengan baik. Mari kita buka suara, doakan untuk mereka yang tidak bisa hadir di gereja supaya mereka boleh tetap beribadah. Mari kita buka suara, doa sama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan, kami menyerahkan untuk rekan-rekan kami, baik mereka yang di bawah usia 15 tahun dan di atas 60 tahun. Kami tahu mereka begitu rindu untuk boleh datang beribadah di gereja, berjumpa dengan saudara-saudara seiman, suasana yang sungguh-sungguh kami dambakan. Tetapi oleh karena di dalam suasana yang tidak normal oleh karena COVID-19, untuk sementara kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong supaya ini tetap
kehidupan rohani kami tetap terjaga. Tidak mematikan semangat kami boleh beribadah. Biarlah Tuhan tetap menolong kami, menguatkan kami, supaya juga melalui kondisi seperti ini Tuhan, kami tetap terjaga kehidupan rohani kami masing-masing. Dan kerinduan kami pada akhirnya, sebagaimana doa seluruh anak-anak Tuhan, biarlah wabah ini boleh berlalu dan kembali kami boleh beribadah secara normal bersama-sama di gereja. Itu menjadi doa kerinduan setiap kami. Biarlah semuanya dalam berjalannya waktu Tuhan yang terus menolong dan memimpin kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau, ini doa sembahyang kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau sama-sama berdoa untuk gereja di lingkungan Sinode GKI Sulsel. Ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 12 ayatnya yang kedua berkata, "Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." Mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah pujian, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa membimbingku.
Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan dan gembala di dalam menjalankan tugas penggembalaan di gereja. Mari kita berdoa untuk mereka agar setiap mereka boleh tetap melayani jemaat Tuhan dan jemaat Tuhan boleh tetap terlayani dengan baik. Kita juga berdoa untuk setiap program gereja yang akan kembali dilaksanakan di masa-masa seperti ini. Kita doakan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Saat ini juga mari kita doakan untuk setiap jemaat agar mereka boleh tetap bertumbuh secara rohani. Di tengah-tengah masa seperti ini biarlah mereka boleh tetap terus menjadi saluran berkat, menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh menjangkau setiap orang-orang yang belum percaya. Mari kita doakan jemaat Tuhan, mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa untuk kehidupan ekonomi masyarakat. Mazmur 33 ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saudara-saudara, mari kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
berdoa bersama-sama untuk keadaan ekonomi masyarakat Indonesia. Supaya benar-benar pulih di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini. Memang itu berdampak di dalam setiap aspek kehidupan kita, di setiap bidang yang ada. Mari kita berdoa supaya Tuhan memimpin, memberkati, secara khusus untuk pelaku usaha dan bisnis, supaya mereka dapat mengembangkan bisnis mereka dan menangkap setiap peluang-peluang yang ada, sehingga keadaan ekonomi berangsur-angsur akan pulih dan bangkit kembali. Dan kita berdoa supaya mata rantai virus ini pun juga akan segera berakhir. Bersama-sama mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, doakan masyarakat yang telah terkena dampak, secara khusus mereka yang telah terkena PHK, supaya mereka juga dapat benar-benar mendapat tempat pekerjaan mereka yang baru dan mereka bisa bekerja kembali, sehingga keadaan mereka benar-benar ditopang oleh Tuhan di tengah-tengah kondisi dan keadaan seperti ini. Dan kita percaya Tuhan tetap buka jalan, banyak orang-orang dapat tertolong dan mereka mendapat pekerjaan yang baru kembali untuk kehidupan mereka selanjutnya. Mari kita sebagai orang percaya, kita berdoa. Kami percaya dengan keyakinan iman, Engkau menjawab setiap pergumulan-pergumulan dan tantangan kehidupan masyarakat. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong bahkan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta semesta alam sekalian isinya, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal,
yang telah mengangkat hidup kita dari alam maut ke dalam hidupnya yang kekal. Pertolongan pimpinan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati, menguatkan, menghibur, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai, Tuhan memberkati kita sekalian.